Insya Allah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Jazir. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi sebelum itu akan ada acara penyerahan bingkisan kepada ketua-ketua RT di wilayah RW 010. Acara ini terselenggara berkat kerjasama organisasi sosial kemasyarakatan Aksi Cepat Tanggap bersama Masjid Ad-Da'wah, yang insya Allah penyerahan bingkisan ini akan diserahkan secara simbolik oleh Ketua Masjid Ad-Da'wah, Ketua Yayasan Ad-Da'wah, yaitu Bapak Haji Saidin Murkana, yang insya Allah akan diberikan kepada salah seorang pengurus ataupun kepada Pak RW 010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang kami hormati para penasihat, pembina dan pengurus DKM Masjid Ad-Da'wah beserta hadirin wal hadirat yang insyaallah dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Jadi gelar untuk orang yang memakmurkan masjid adalah ahlullah, keluarganya Allah, karena mereka memakmurkan rumah-rumah Allah. Pagi ini kita bersyukur dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah di masjid ini pahalanya setara dengan sholat semalam suntuk. Man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Orang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laila kulluh, seakan-akan dia itu mengerjakan sholat semalam penuh. Masya Allah. Ya, kalau kita sholat sendiri atau sholat di rumah, nah ini jauh sekali perbandingannya, karena sholat subuh berjamaah di masjid itu dinilai sama dengan mengerjakan sholat semalam penuh. Sholat subuh adalah ukuran keimanan, ya. Di dalam Quran Allah berfirman, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat
di waktu fajar, yaitu sholat subuh, adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab menafsiri ayat ini mengatakan beliau bahwa saksikanlah bahwa orang-orang yang selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh mereka orang yang telah beriman. Maka dulu Buya Hamka mengatakan kalau mau melihat jumlah umat Islam, lihatlah di hari Jumat di masjid-masjid, itu jumlahnya umat Islam. Tapi kalau mau melihat jumlahnya orang yang beriman, lihatlah mereka yang berada di saf-saf sholat ketika subuh. Ya, jadi kalau Jumatan itu ukuran muslim, kalau subuhan itu ukuran mukmin. Ya, itu. Jadi kalau orang yang beriman itu dibuktikan keimanannya dengan selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah. Ya, kalau hadir dalam sholat Jumat itu tingkatnya masih muslim, belum mukmin. Ya. Kalau muslim di Indonesia ini jumlahnya 220-an juta sekarang. Ya. Dari total penduduk kita ini 87% muslim. Tetapi keadaan umat Islam belum baik. Karena apa? Ya, Allah hanya menjanjikan kemuliaan dan kemenangan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang Islam. Maka kewajiban kita adalah meningkatkan kualitas muslim menjadi mukmin. Nah, salah satu caranya adalah kita memakmurkan masjid. Maka di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat innama. Ya, kalau dalam bahasa Arab kata innama, ya, itu disebut jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, menunjukkan sifat yang lazim. Jadi kalau kalimatnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, itu bermakna ya sudah menjadi sifat-sifat yang lazim bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah, ya. Jadi memakmurkan masjid Allah itu penanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini pengertian normatif dari ayat 18 surat Taubah ini. Nah, bagaimana ukuran makmurnya masjid? Ukuran makmurnya masjid itu aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah, ya. Itu diukur berapa banyak orang yang menegakkan sholat berjamaah 5 waktu di dalam masjid itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyaknya orang-orang yang membayar zakat. Dan yang ketiga, ya, bagaimana tingkat keberanian orang-orang itu di dalam menegakkan kebenaran, karena tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini 3 ukuran makmurnya masjid. Maka tugas dari DKM adalah yang pertama, menggerakkan,
memobilisasi, mendorong, mengajak agar seluruh rakyat di sekitar masjid itu selalu hadir di dalam sholat berjamaah 5 waktu. Bukan sekedar menyalakan speaker ketika waktu masuk adzan kemudian mengumandangkan adzan, itu belum cukup, itu baru meneriakkan adzan, belum melaksanakan adzan. Ya, adzan itu adalah menggerakkan, memobilisasi, mengorganisir supaya berbondong-bondong orang datang memenuhi panggilan Allah. Karena pengertian adzan itu dalam surat Al-Hajj dinyatakan fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan adzanilah manusia untuk melaksanakan haji, maka niscaya mereka akan berbondong-bondong datang memenuhi adzanmu itu dari segala penjuru yang jauh, bahkan ada yang datang dengan mengendarai unta yang kurus kering. Maka kemudian perintah Allah ini dilaksanakan orang-orang Arab ya di masa Nabi Ibrahim dan keturunannya sampai zamannya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Itu mengelola, ada dibentuk pengelola haji ya, sesepuh-sesepuh Quraisy itu para syekh yang dituakan menyediakan rumah-rumah mereka untuk melayani orang yang datang berhaji. Maka sekarang dilembagakan namanya muassasah ya. Kemudian ada yang bertugas menyediakan kecukupan air baik untuk bersuci maupun untuk minum, disebut siqayah ya. Kemudian ada yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari pakaian ihram dan lain sebagainya. Dan kemudian dibuatlah tauliyah, perjanjian damai agar orang yang berangkat haji dari kampung halamannya sampai kembali ke kampung halamannya selamat, tidak ada yang mengganggu ya. Digambarkan dalam surat Quraisy itu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Ini. Jadi disiapkan dari negeri-negeri yang ada penduduk muslim, mereka juga mengkoordinasikan bagaimana cara keberangkatan bersama yang tertib. Kalau di Indonesia ada Kementerian Agama, di dalam Kementerian Agama ada Direktorat Penyelenggara Haji. Masyarakat ikut membentuk kelompok bimbingan ibadah haji. Swasta mendirikan biro-biro perjalanan ibadah haji. Maka haji itu ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amin. Orang-orang berbondong-bondong memenuhi adzan itu sampai harus dibatasi ya, dibatasi jumlahnya karena saking antusiasnya orang datang haji. Karena apa? Karena diadzani, diorganisir, dikelola dengan baik. Lah adzan sholat ini belum, mestinya DKM itulah yang melaksanakan ya, itu menggerakkan. Maka dulu tahun 99 akhir ketika saya terpilih jadi ketua umum DKM Masjid Jogokarian, yang pertama saya lakukan adalah saya mendata jumlah penduduk di kampung Jogokarian 4 RW 18 RT. Waktu itu jumlah kakaknya 907 kakak, jiwanya 2973 jiwa. Yang mukallaf artinya muslim yang sudah wajib sholat ada 1839. Tetapi muslim yang sudah wajib sholat yang belum sholat masih 816. Jadi kalau di Jogja, di Solo, Jawa Tengah itu banyak orang abangan ya, Islam tapi tidak melaksanakan kewajiban agama Islam
Ini oleh Senoko Krunyu disebut abangan. Abangan itu dari kata abaan. Dalam Al-Quran itu aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi enggan, disuruh Allah itu nggak mau, seperti iblis itu ya, diperintahkan Allah nggak mau sujud, maka disebut oleh Allah abaan. Ya, dia malas melaksanakan, ya gitu. Nah, kelompok yang mau disebut putian, dari kata muti'an, orang-orang yang taat atas perintah Allah. Jadi dibagi abangan dan putian. Jadi bukan karena seragamnya berwarna abang gitu ya, tapi karena mereka abaan, mengabaikan atau tidak mau memenuhi perintah Allah, tidak muti'an itu ya. Nah, maka kalau di Keraton Yogyakarta itu ada abdi dalem ulama, jumlahnya 12 orang yang disebut abdi dalem Kaji Selosin, mana jumlahnya 12 ya, kayak Hawariyun, murid Nabi Isa itu ya. Nah, topinya seperti ini persis tapi warnanya putih, maka sering disebut juga abdi dalem putian ya. Itu mereka yang berani mengingatkan dan menegur raja kalau keliru, maka disebut abdi dalem suro noto. Suro itu berani, noto itu raja. Jadi yang berani terhadap penguasa raja hanyalah para ulama yang berilmu, sehingga kalau penguasa salah ditegur oleh para ulama, itu namanya abdi dalem suro noto. Maka saya buat, karena kampung Jogokarian itu kampung batik, jadi ini abdi dalem suro noto tapi saya beri warna batik. Jadi kalau pakai badge ini harus berani menegur penguasa kalau salah ya gitu. Dan itu ciri orang yang memakmurkan masjid, walam yahsya illallah. Jadi kalau badge-nya hanya putih tapi nggak berani menegur raja, itu bukan ulama menurut ya filosofi kehidupan orang Jawa ya. Jadi para ulama itu harus berani terhadap para raja untuk meluruskan ya, maka disebut suro noto ya, berani kepada raja supaya raja tidak keliru dan tersesat sehingga rakyatnya susah dan menderita ya. Nah, sekarang ini badge-nya banyak yang putih tapi penakut ya. Nah, itu tidak benar, itu tidak boleh. Kalau ulama harus berani terhadap para penguasa, mengingatkan kalau salah, untuk melindungi rakyat supaya tidak menjadi korban kezaliman penguasa. Itu hakikatnya seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu DKM memiliki kewajiban di wilayah dakwahnya itu. Kalau kami ya sudah menetapkan wilayah dakwah Masjid Jogokarian ya kampung Jogokarian tadi 4 RW 18 RT, ada 6 musola tapi masjidnya 1. Yang belum sholat 816 ini maka kita buat program mensolatkan orang hidup ya. Karena mensolatkan orang mati itu tugasnya mutin lah ya. Nah, tugasnya DKM bagaimana yang belum sholat ini sholat, ini adzan namanya ya, tidak hanya dinyalakan listrik hayya 'alas sholat ya nggak datang sholat aja tidak bisa gitu, atau tidak mau. Maka kami kunjungi ke rumah-rumah, kita mengenalkan program masjid. Salah satunya kalau ingin belajar sholat dengan baik, masjid akan mengirim ustadznya ke rumah-rumah gitu ya. Alhamdulillah tahun 2005 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Jadi yang semula tidak sholat menjadi sholat. Mulai tanggal 15 Mei tahun 2000 kami buat gerakan sholat berjamaah ya, hari berjamaah masyarakat. Kami buat undangan yang bagus seperti undangan pengantin, itu saya cetakkan yang bagus ya. Mengharap kehadiran Bapak, Ibu, saudara sekalian sholat di Masjid Jogokarian mulai subuh tanggal 15 Mei. Adzan subuh dikumandangkan jam 4:31. Itu NB setiap subuh kami sediakan kopi susu dan snack. Dan setiap subuh kami adakan penarikan
door prize. Saya carikan sponsor, ada kulkas, ada sepeda, ada ini ya, biar orang gembira ke masjid, nah, senang ke masjid ya. Maka programnya saya sebut 3M. Masjid itu yang pertama mencerahkan, memberi pencerahan. M yang kedua menyenangkan, orang datang ke masjid itu senang ya, ada door prize ya. Kemudian yang ketiga M, mengenyangkan, jadi ada makanannya ya. Jadi masjid itu mencerahkan, menyenangkan dan mengenyangkan. Nah, jangan sampai orang itu pulang datang ke masjid pertama sudah kecewa, keluar dari masjid sendalnya hilang gitu ya. Nah, maka biasanya masjid-masjid itu ada tulisan, hati-hati barang Anda, sering terjadi kehilangan, DKM tidak bertanggung jawab. Ini orang tidak bertanggung jawab kok jadi DKM gitu, ya. Maka kami ganti, jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. DKM bertanggung jawab gitu. Jadi merubah mindset tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab ya. Maka saya tugaskan kita mengangkat security. Waktu itu teman-teman nanya, gimana Ustadz nanti gajinya? Insya Allah ada, kita sediakan aja kotak infak parkir ya. Waktu itu kita ngangkat 3 security untuk bergantian 24 jam ya. Kita gaji di atas UMR ya. Menurut saya tidak boleh ada masjid gaji merbet di bawah UMR, itu perbudakan namanya ya, gitu. Harus di atas UMR gitu. Nah, kalau di Jogja UMR sekarang 1,9, masih di bawah 2 juta kurang sedikit. Tapi gaji paling rendah karyawan masjid itu 2,4 juta plus, nanti dapat beras plus dapat asuransi kesehatan. Nah itu jadi tidak boleh sama dengan UMR saja, tidak boleh di atas UMR gitu. Kalau jadi masjid itu harus lebih mensejahterakan dari perusahaan kan gitu ya. Supaya orang yang kerja di perusahaan pikir nanti satu saat tak pindah kerja ke masjid, jangan malah dibalik, orang sudah di masjid tak pindah ke perusahaan gitu. Masjid itu tempat terbaik ya, itu logikanya sederhana gitu. Ya. Nah ternyata apa? Kotak infak parkir itu rata-rata sebulan malah bisa, karena infak tidak ditentukan parkir berapa, sebulan bisa 50 juta. Nah, sehingga sekarang kita bisa punya 9 security. Jadi security malah carikan duit masjid karena ada itu ya, artinya gajinya kan sekitar 23 juta sekian, pemasukan parkir sudah 50 juta. Yang kedua, masjid itu kemudian kita buka 24 jam ya. Saya ingin meniru Rasulullah SAW. Sejak Masjid Nabawi dibangun sebelum menaklukkan Makkah ya, di kota Yathrib, waktu itu belum disebut Madinah, itu kalau malam hari orang masuk Yathrib, bangunan paling terang benderang yang Masjid Nabawi. Demikian juga ketika menaklukkan Makkah, Masjidil Haram itu kalau malam hari terang benderang, sehingga orang datang ke Makkah yang terang benderang di seluruh lingkungan itu hanyalah masjid. Sampai hari ini itu ditiru oleh pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, bangunan paling terang benderang mana? Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ke Mekah, yang paling terang benderang Masjidil Haram, bahkan menaranya sangat tinggi, menara ya sekarang itu ya, menara Zam-Zam Tower itu. Nah saya juga heran kalau ada masjid malam hari lampunya mati, pintunya dikunci, itu masjid meniru mana gitu, pertanyaan saya. Ini masjid meniru siapa ini yang mengelola masjid ini ya? Kalau meniru Rasulullah, masjidnya itu dibuka 24 jam dan terang benderang malam hari itu. Itu kalau meniru Rasulullah. Dan sampai hari ini dibuktikan ya, silakan datang ke Madinah, tidak hanya Masjid Nabawi, Masjid Kuba juga buka 24 jam terang benderang, Masjid Tan'im juga begitu ya. Masjid-masjid yang dibangun oleh Rasulullah semuanya begitu. Lah kalau sekarang malam hari orang lihat masjid kok gelap, pintunya terkunci, itu sebetulnya yang ditiru masjid mana? Pertanyaannya begitu.
Dan ternyata Masya Allah ketika kita coba ikuti, ya, apa yang terjadi? Banyak orang singgah di malam hari, sholat isya, bahkan sholat jamak karena dari luar kota, numpang ke kamar kecil, ada juga yang singgah tahajud, sehingga kotak infaknya itu terisi. Tapi kalau masjid itu ditutup pada isya dan gelap lampunya, berarti hanya melayani warga lokal. Orang lokal tuh kalau ke masjid, mohon maaf ini guyon ya, ini sekedar berguru aja, pakai sarung, dan biasanya sarung tidak ada sakunya. Jadi ke masjid tidak bawa duit maksudnya. Jadi kami sering berguru dengan teman-teman kalau pakai sarung, modus ini. Nah, kalau orang yang lewat itu kan bawa uang, Pak. Jadi biasanya kemudian kotak terisi, dan ternyata terbukti sekarang ini rata-rata infak subuh sebulan itu bisa mencapai 120 juta. Karena orang-orang yang singgah tadi, kalau warga lokal itu mungkin sebulan paling 20 jutaan gitu ya. Karena lebih sering pakai sarung tanpa dompet. Ini ternyata kalau mengikuti Rasulullah itu barokahnya itu luar biasa. Kita menggaji orang untuk jaga malam itu semuanya dananya lebih dari kebutuhan kan gitu. Maka sering kemudian orang nginap, Pak, kita pikir udah kita buat manfaatnya aja sekalian. Maka ketika 2003 kami merenovasi masjid, saya sediakan kamar-kamar penginapan masjid, ya seperti hotel lah, ya ada air panas dingin, AC, akses internet, kulkas, televisi gitulah. Nah, ternyata banyak sekali orang yang menginap, sehingga dari orang menginap itu sudah lebih dari cukup untuk operasional masjid, bayar listrik, bayar karyawan, ya. Listrik masjid kami itu kalau bayar sebulan ya di atas 20 juta karena listriknya 35.000 watt. Ya, kalau listrik PLN mati, genset kami 150.000 watt, jadi malah menerangi seluruh kampung dari masjid itu. Ya. Nah, itu barokahnya tadi. Kemudian infak meningkat. Ya, masjid kami lebih sederhana dari masjid Ad-Dawah. Masjid Ad-Dawah ini megah, bagus semuanya materialnya. Ya, tapi saya kemarin diberitahu oleh pengurus infak Jumatnya sekitar 6 juta ya. Masjid kami infak Jumatnya 18 juta. Jadi padahal masjidnya lebih sederhana. Karena tadi orang-orang kantor orang ini memilih Jumatan di masjid kami. Karena apa? Kalau sepatunya hilang diganti baru. Orang yang bawa motor milih Jumatan di masjid kamu. Kalau motornya baru hilang malah diganti baru tuh. Jadi itu pelayanan itu memberikan ya menjadi pilihan orang. Ya, nah kemudian tadi juga Jumat kami sediakan makan siang. Kalau sekarang ya 2000 porsi kalau Jumat di luar Ramadan. Ya, dan ternyata luar biasa partisipasi masyarakat baik individu maupun instansi, sehingga sekarang juga ditiru di mana-mana. Itu sudah kami mulai dari tahun 2006 ya. Namanya makan siang untuk mereka yang Jumatan. Kalau hari Ahad subuh begini ya kita sediakan sarapan pagi gitu ya, 2000-an juga ya. Jadi masjid itu tadi mencerahkan, ada pencerahan, terus tiap hari ada tausiah. Yang kedua menyenangkan, dibuat orang senang datang ke masjid. Yang ketiga mengenyangkan, pulang dari masjid kenyang. Dan ternyata ini apa yang terjadi, uang masuk itu lebih cepat daripada uang keluar. Jadi kami mengupayakan saldo nol, bagaimana uang ini cepat dihabiskan, tapi nggak bisa, Pak. Ternyata mengeluarkan uang itu juga tidak mudah ya. Misalnya Ramadan, kami setiap sore menyediakan 3.500 porsi buka puasa per hari, 3.500. Anggaran buka puasa kami sebulan sekitar 1,6 miliar. Tetapi biasanya uang masuk itu sekitar 2 miliar, kadang lebih. Jadi
Tapi saldonya tidak kita simpan, langsung kita bagi ke masjid-masjid lain untuk buka puasa, karena amanatnya begitu. Jadi tidak kita gunakan untuk yang lain, juga tidak untuk tahun depan karena amanatnya untuk tahun ini. Salah satu contoh, kalau kami H-60 kami sudah menghias rumah, menghias jalan, membersihkan kampung untuk menyongsong Ramadan, karena ada doa yang sangat masyhur, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, ini kita fahami, Rasulullah itu dan para sahabat itu 2 bulan sejak Rajab sebelum puasa itu sudah persiapan Ramadan. Maka kami subsidi tiap RT ya untuk menyelenggarakan kerja bakti membersihkan lingkungan menyambut Ramadan. Nah, jadi masjid mensubsidi RT-RT itu supaya menggerakkan masyarakatnya berbenah menghadapi Ramadan. Kemudian kami adakan lomba menghias rumah menyambut Ramadan, sehingga setiap rumah itu 2 bulan sebelumnya sudah ada persiapan menghadapi Ramadan. Ya, saya itu kadang-kadang timbul ghirah, kecemburuan ketika awal Desember, bahkan sebelum Desember sampai ke pelosok desa, ya, warga non Muslim Kristiani itu sudah mulai membeli pohon Natal, ya, toko-toko sudah mulai karyawannya suruh pakai topi Sinterklas, Santa Claus, ya, sudah mulai terdengar lagu-lagu Natal. Sampai di desa di Gunung Kidul itu anak-anak kecil sekolah minggu itu sejak November itu sudah berlatih itu, pohon terang, sungguh indah sinarmu, nyala lilinmu yang lurus. Nah, itu sudah gembira itu. Lah kita itu sudah menjelang Ramadan, sepertinya kok nggak ada greget kegembiraan. Padahal ada hadis menyatakan, man farokha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang antusias, berbahagia, bergembira datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Masa kecil saya di kampung-kampung, kalau di Jogja itu mulai bulan Sya'ban itu di musola, di langgar, waktu itu belum ada masjid. Masa kecil saya itu sudah terdengar lagu di musola, di langgar itu, iki sasi ruwah nulisasi poso, kewajiban kita kudu poso. Itu gembira anak-anak itu menyambut Ramadan. Orang-orang di kampung mulai buat ting, kalau zaman dulu bambu dilubangi, dikasih sumbu, dinyalakan, karena waktu itu listrik belum ada, jadi terang kalau menyambut Ramadan. Ada kegembiraan gitu. Orang mulai membuat apa? Mercon bumbung dari bambu, kasih minyak tanah, belum sudah terdengar suara mercon. Suara ini bukan soal mercon dan ininya, tapi suasana gembira menyambut Ramadan itu sudah nampak. Sekarang ini kurang seminggu Ramadan sepi saja. Ini sebenarnya orang mukmin atau bukan ya gitu ya? Karena orang mukmin itu mesti gembira, antusias menyambut Ramadan itu. Masjidnya dibersihkan, dihiasi ya. Maka sepanjang jalan Jogokarian H-60 sudah kami pasang lampu hias sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Nanti H-30 sudah pasang lampion di depan masjid. Nah, apa yang terjadi? Kami tidak pernah pakai pengumuman soal dana. Kami punya program sudah 16 tahun. H-1 jadi hari ini kami memberikan subsidi sahur kepada warga miskin. Jadi sekarang ada 480 kakak miskin, itu kita kirim ke rumah-rumah mereka subsidi sahur, ada beras, gula teh, minyak goreng, dan sedikit uang lauk pauk, supaya nanti kalau pagi-pagi masjid menyeru sahur itu dipastikan orang miskin bisa makan sahur di rumahnya, karena sudah disubsidi oleh masjid ya. Sebab banyak sekali masjid hanya membangunkan saja, sahur, sudah jam 3 sahur. Orang miskin kalau punya speaker jawab, nggak ada beras gitu. Nah, dana untuk subsidi sahur itu H-30
sudah cukup tanpa proposal, tapi orang lihat lampion terpasang udah mau libur, mau puasa, maka mereka berinfak untuk ini. Kemudian lihat lampion, ini untuk buka puasa. Saya berangkat kemarin, saya tanya, ya sudah masuk untuk 15 hari. Ini belum Ramadan. Kebutuhan kami 1,6 miliar itu sudah terisi untuk 15 hari, artinya sudah separuh dari kebutuhan. Ini belum masuk Ramadan, uang infak masyarakat untuk buka puasa sudah 50%. Hanya karena tadi kebiarnya Ramadan sudah kita buat supaya masyarakat sudah mulai lebih siap menghadapi Ramadan. Tapi masih ada juga masjid yang seperti gini belum jelas besok ada buka puasa atau tidak, satu porsi berapa dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang awal-awal Ramadan dananya belum ada gitu ya. Jadi ini sebetulnya Rasulullah, para sahabat, orang-orang tua kita dulu itu sudah memberikan contoh. Ini bukan hal yang baru, sebenarnya saya hanya meniru, mengeksplorasi yang pernah ada di zaman dulu. Masjid adalah buka 24 jam, terang benderang di malam hari, ya. Kemudian kegembiraan menyambut Ramadan dan lain sebagainya. Ketika kita tiru, kita amalkan, oh Masya Allah, jadi lebih mudah, ya, lebih mudah. Nah, oleh karenanya azan itu memobilisasi, menggerakkan. Kemudian yang kedua, wa'atuz zakat. Bagaimana DKM itu mengupayakan masyarakatnya sejahtera dan makmur, diberdayakan ekonominya sehingga bisa membayar zakat. Jangan dibiarkan jamaahnya menjadi mustahik, tapi harus dirubah jadi muzaki. Maka sejak tahun 2003 saya bentuk Baitul Mal, kemudian infak masjid itu saya bagi 3, separuh saja, sepertiga saja untuk operasional, sepertiga untuk bantuan modal usaha, dan sepertiga untuk beasiswa. Jadi 2/3 itu untuk kepentingan masyarakat, ya. Nah, tahun 2003 itu muzaki, orang yang bayar zakat lewat Masjid Jogokarian itu baru 19 orang, zakat malnya hanya terhimpun 4 juta 1 tahun. Di tahun 2020, masa pandemi awal kemarin, yang bayar zakat sudah 659 muzaki, dan penerimaan zakat kita justru naik. Tahun 19 itu, 2019 hanya 1,7 miliar, tahun 2020 2,3 miliar, ya, jadi justru meningkat. Ya, itulah hanya juga kita bertambah. Kalau tahun 99 itu hanya 40 sapi, 57 kambing, kemarin 45 sapi, dan yang 3 ekor sapi itu super duper yang beratnya di atas 1,2 ton, jadi lebih besar dari sapinya Presiden Jokowi itu ada 3, ya gitu. Dan yang super yang di atas 700 kilo itu ada 5, yang reguler yang minimal 450 kilo. Jadi dari masjid kecil di kampung, ketika kita mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para wali, para pembawa Islam dulu, ternyata berkahnya luar biasa, ya. Jadi misalnya contoh Adipati, ya, Pandanaran, Bupati Semarang, waktu mau menjadi santrinya Sunan Kalijogo ke Tembayat, sehingga nanti dikenal sebagai Sunan Tembayat, dia itu ketika meninggalkan kantor bupati, dia meninggali masjid Kauman di Semarang itu sawah sebagai bondo masjid. Kekayaannya masjid itu 30 hektar sawah, sehingga DKM-nya, imamnya, khotibnya sudah hidup makmur dari 30 hektar bondo masjid tadi. Jadi orang-orang masjid itu harus hidup dimakmurkan dengan cara apa? Masjid memiliki bondo masjid. Maka ini kami tiru, kita buat hotel, buat homestay, ini namanya bondo masjid. Untuk apa? Memakmurkan mereka yang di masjid. Maka ketika kami menggaji imam dengan gaji pokok 10 juta sebulan, ada yang bertanya,
apa nggak kemahalan? Nah, saya tanya aja, kalau ada pengamen, kalau di sini dikasih berapa pengamen kira-kira? 2000, anggap aja 2000 ya. Nah, imam masjid kami, ya kami anggaplah makmumnya 2000 jamaah. Jadi kalau 10 juta dibagi 30 hari, itu berarti satu hari honornya cuma 300.000. Ngimami 5 kali sholat, berarti sekali sholat hanya 60.000, yang makmum 2000. Jadi setiap makmum hanya ngasih 30 rupiah, sedangkan ada pengamen dikasih 2000 rupiah. Ini imam yang hafal Quran, suaranya bagus, dikasih 30 rupiah. Pengamen yang tidak pernah ngaji dan tidak pernah nyantri dikasih 2000 rupiah. Ini otaknya jamaah ini waras apa enggak? Imam yang hafal Quran dikasih 30 rupiah, pengamen dikasih waras enggak? Nah, ini cara berpikirnya itu harus diluruskan dulu. Jadi ya ini kita ini orang yang dimuliakan Allah tidak dimuliakan ya. Nah, inilah keadaan masyarakat kita sekarang ini terbalik-balik itu ya. Ini ya. Jadi cara berpikir kita itu harus benar, lurus dulu, lurus. Apa yang dimuliakan Allah muliakan. Ya, imam hafal Quran muliakanlah. Ya, itu. Nanti Allah akan memuliakan umat Islam. Umat Islam lebih menghargai pengamen daripada imam masjid. Ya, maka Allah tidak akan memuliakan kaum muslimin ini. Pengamen 2000, kadang nggak ada kembalian 5000. Imam masjid dikasih 30 rupiah. Ini contoh-contoh sederhana saja yang coba kita manage ya. Nah itu ternyata Masya Allah ya, begitu masjid makmur, masyarakat makmur ya. Nah kesejahteraan itu terasa dengan dampaknya masjid. Kemudian yang ketiga, walam yahsya illallah, umat menjadi tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dimulai dari mana? Jangan sampai umat itu takut kelaparan. Ada masjid pasti ada jaminan makan. Maka kami setiap 15 hari memberikan bantuan sembako yang kami antar ke rumah-rumah. Ini kalau biasanya 480 kakak miskin, di masa pandemi itu menjadi 1000 karena banyak orang miskin baru ya, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kita tingkatkan jumlahnya ya, itu ya. Jadi itu alladzi atamahum minju ya. Jadi Allah itu yang punya masjid, itu Allah membuat orang tidak takut kelaparan. Jadi, lihat masjid aman ya, gitu. Tidak takut anaknya tidak bisa sekolah, karena kalau tidak bisa bayar SPP datang ke masjid, masjidlah yang membiayai mereka bayar SPP mereka. Sederhana sekali ya. Nah, anak yang sudah nggak mau sekolah, bahkan tahun ini kami mendapat kepercayaan dari pengadilan, ada 7 tersangka kasus narkoba, pengguna narkoba baru awal, ancaman pidananya di bawah 7 tahun ya, baru sekali melakukan, kemudian oleh pengadilan dicoba, dihukum bukan di penjara, karena pengalaman masuk penjara malah jadi meningkat ya, masuk pengguna keluar jadi pengedar, masuk pengedar kecil keluar pengedar besar gitu. Maka kemudian divonis dihukum kerja sosial. Kami dipanggil, mau nggak Masjid Jogokarian menampung ini? Nah, kami ada titipan dari pengadilan 7 terpidana narkoba. Hukumannya apa? Mengabdi di masjid, jadi tukang bersih-bersih masjid, jamaah masjid ya, yang nggak bisa nyopir kami latih nyopir, kita carikan SIM ya. Nah ini diharapkan kalau ini nanti berhasil, ini sudah berjalan 3 bulan, jadi 3 bulan nanti Ramadan kira sampai Idul Adha mereka itu vonisnya ini. Kalau mereka tidak mau mengikuti ini ya masuk penjara pilihannya ya. Nah, ini kalau berhasil nanti mungkin masjid-masjid yang lain akan ditawari juga untuk bisa menyelesaikan masalah
narkoba ini bagi tersangka-tersangka atau terpidana pemula yang baru pertama kali. Jadi masjid itu bisa menjadi solusi baru bagi penanganan narkoba. Nah, jadi masjid sesungguhnya memiliki peran yang luar biasa. Sekiranya dicoba masjid itu meniru cara-cara Nabi di dalam mengelola dan memakmurkannya, tidak mengikuti ilmu kita sendiri yang terbatas, ya, atau tidak hanya mengikuti apa yang sudah kita lihat, tetapi kita mencoba belajar bagaimana Rasulullah, para sahabat dulu mengelola masjid, bagaimana dulu para wali yang membawa Islam ke Indonesia ini mengelola masjid, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Maka kota-kota di Indonesia ini setelah Demak, ya, titik 0 kilometernya itu masjid, maka tata ruangnya disebut catur gatra tunggal. Dibangun masjid, di depannya ada alun-alun, tanah lapang yang luas, sebelahnya kantor pemerintahnya, dekatnya pasar, itu namanya catur gatra tunggal. Masjid, alun-alun, kantor pemerintahan, dan pasar. Itu di istana-istana mana? Keraton Jogja begitu, Keraton Solo, ya, semua kota pasti titik 0 kilometernya itu dulu masjid. Dibangun masjid dulu oleh Raden Patah itu, baru alun-alun Demak, baru istana. Maka ketika perang Demak diserang Mataram, Mataram hanya berani menghancurkan istananya, nggak berani menghancurkan masjidnya. Jadi Istana Demak sudah nggak kelihatan bekasnya, tapi Masjid Demak masih ada. Demikian juga Sunan Giri, Kiri Kedaton sudah hancur, tapi Masjid Sunan Giri masih ada gitu. Jadi masjid itulah pusat peradabannya. Ya, nah sekarang ini peradaban sekuler itu titik 0 kilometernya pasar, ya. Mall. Jadi orang kemana? Ya mall. Nah, maka kita lihat di Makkah, di Madinah itu pasar itu mengikuti masjid, ya. Jadi di sekitar Masjid Nabawi ya, pusat pertokoan di situ. Di sekeliling Masjidil Haram ya pusat pertokoan dan hotel-hotel mewah di situ. Ya, kalau kita dari zaman Belanda dirubah, masjid itu dekat kuburan, jadi hanya yang tua-tua yang mau mati yang ke masjid, ya. Taruh juga di situ keranda, ya, jadi sudah di pojok desa, malam hari gelap, dekat kuburan, ya. Ya, maka masjid menjadi sepi dan menakutkan, ya. Padahal Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, itu pusat keramaian. Ya, jadi orang kalau malam hari nggak bisa tidur ke masjid, terang benderang, rame, mau cari kebutuhan apa saja ada di situ, kan? Maka hiduplah masyarakat dari masjid. Makmurnya masyarakat itu dari masjid, itu yang jelas sudah dicontohkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru kembali, menghidupkan kembali tradisi yang diwariskan Rasulullah dan para ulama terdahulu. Di dalam membangun kesejahteraan masyarakat itu dimulai dari masjid. Ya, terakhir Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban terakhir beliau menyampaikan khutbah, ya, sebagaimana riwayatnya sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan khutbana Rasulullah SAW, telah berkhutbah atas kami Rasulullah SAW di akhir Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Qala, sabda Nabi, ayuhan nas qad adzalaikum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin syahrun ja'alanallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwan man taqarraba bi khaslatin minal khairi kama kaman ada faridatan fima siwa wa man ada faridatan fihi kama kaman ada sab'ina faridatan fima siwa wa huwa syahrus sabr was sabru thawabul jannah man fatara iman fihi kana lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabati minan nar. Wahai manusia, segera akan datang menaungimu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
bulan yang di siang harinya kalian diwajibkan berpuasa, di malam harinya ibadah sholat malam sebagai keutamaan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Tuhannya di bulan itu, mengerjakan yang sunat, maka dia mendapat pahala seperti mengerjakan yang wajib dibanding bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa di bulan itu mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan mengerjakan yang wajib, dia mendapat pahala 70 kali dibanding kalau mengerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Itulah bulan kesabaran, dan kesabaran itu kunci pembuka surga. Ya, man fatoroso iman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan itu, lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Dia akan mendapat ampunan dari dosa-dosanya dan akan dibebaskan dari ancaman api neraka. Seorang sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang kaya dan berharta, dia bisa mendapat kebaikan dengan memberi buka puasa kepada orang-orang lainnya. Kami ini orang miskin, bagaimana bisa mendapat kebaikan itu?" Nabi mengatakan, "Berilah buka puasa olehmu hatta syurbatin ma'in au madaqatin labnin au tamr." Sekalipun kamu hanya memberi buka puasa itu syurbatin ma'in, dengan seteguk air putih, au madaqatin labnin, atau dengan sehirupan susu, atau dengan sebutir kurma. Jadi buka puasa itu bukan sedekah, bukan sedekah, lebih baik daripada sedekah, karena itu ta'zimul shaim, memuliakan orang yang berpuasa. Maka lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar, ya. Nah, maka orang berebut memberi buka puasa. Saya itu pertama kali punya pengalaman di Masjid Nabawi tahun 93 itu, Ramadan saya umroh. Begitu masuk halaman Masjid Nabawi itu anak-anak kecil banyak yang lari-lari menyambut, mengolesi minyak wangi. Saya pikir anak-anak ini jualan parfum. Ternyata itu tradisi memuliakan orang yang berpuasa, dikasih wewangian. Begitu masuk, tangan saya ditarik oleh seorang laki-laki Arab di situ, disuruh duduk. Saya bilang, saya tahiyatul masjid dulu ya. Selesai sholat dipegang lagi, duduk. Di Masjid Nabawi itu sudah dilapisi, di atas karpetnya itu plastik transparan, makanan gak bertumpuk-tumpuk di situ. Dan masing-masing makanan itu ada yang jaga. Begitu adzan, saya disuapi pakai rutop kurma segar itu, kemudian diajak makan. Ya, begitu qomat saya mau berdiri sholat, saya dikasih uang di saku saya. Jadi setelah Allah Akbar, saya batalkan dulu, lihat uang berapa ini ya. Karena saya dikasih $200 waktu itu. Maka selesai sholat, saya temui lagi, "Kenapa kamu ngasih uang saya?" "Oh, saya itu dengan keluarga datang dari Emirat Arab, bawa mobil, itu anak-anak saya dan anak-anak teman tadi menyambut orang yang buka puasa tadi, kasih minyak wangi. Kami ini berebut, kami itu cuti, bawa uang, mencari siapa yang mau memakan buka puasa yang kami sediakan." Jadi mereka itu mencari orang yang mau makan buka puasa. Kalau di Indonesia mencari siapa yang ngasih. Sampai ketika makanannya kita nikmati, dia senang sekali kita dikasih hadiah uang itu ya. Nah, ini karena tadi. Maka kemudian saya tanya, "Lah apa tuntunannya?" Nah, dia mengutip hadis tadi. Jadi hadis ini saya peroleh pengalaman tahun 93. "Man fatoroso iman kana lahu fihi maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar." Jadi bahkan di hadis yang lain, orang yang berbuka puasa itu mendapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu. Jadi ini amalan yang bukan. Kalau sedekah itu dibanding dengan ini jauh. Ini jauh lebih utama, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan itu. Makanya sahabat yang miskin pun dianjurkan memberi buka puasa
sekalipun hanya dengan memberi seteguk air putih, syurbatin ma'in, atau madakotin labnin, sehirupan laban. Ya, laban itu susu unta yang sudah diawetkan menjadi yogurt atau apa yang kecut itu, asam itu dianjurkan. Sekalipun miskin itu dianjurkan memberi buka puasa. Nah, kalau sedekah itu yang kaya, ya. Tapi ini buka puasa ini amalan yang luar biasa, memberi buka puasa. Ya, maka di kampung kami itu akhirnya pulang saya sampaikan ke jamaah, kita adakan ya, sampai sekarang itu setiap hari kita menyediakan 3.500 piring biasanya. Tapi masa pandemi ini ya kita ganti box lah sementara, 3.500 box. Ya, sehingga satu bulan itu ya 1,6 M itu anggaran kita, tetapi alhamdulillah belum pernah kurang, selalu lebih uang itu masuk. Kegairahan orang untuk memberi buka puasa itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, panjang usia, hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang utama, sehingga sekiranya umur kita hanya sampai Ramadan tahun ini kita tidak menyesal lagi. Dan di bulan Ramadan, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam yang nilai amalan itu lebih baik dari beramal 1000 bulan. Maka Rasulullah memberikan kunci bagaimana mendapatkan bagian Lailatul Qadar itu. Sederhana sekali. Ini hadis yang disahihkan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, man shalal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudiya sahru Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya dengan berjamaah di masjid hatta yang qudiya sahru Ramadan, dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan, faqad, sungguh, asoba Lailatul Qadar, dia pasti mendapat bagian Lailatul Qadar. Karena di antara maghrib isya itu pasti akan jatuh di malam Qadar. Nah, oleh karena itu buka puasa kami itu langsung makan, supaya apa? Jamaah itu berjamaah maghrib di masjid. Berjamaah ini hanya karena darurat saja kita pakai box, supaya apa? Jamaah kita itu bisa mendapat bagian Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai karena ingin buka puasa di rumah, ya, sholat maghribnya di rumah, rugi, karena kita peluang mendapatkan Lailatul Qadar menjadi kecil. Ya, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu selama masa suci sebaiknya juga ambil jamaah di masjid sepanjang suci, itu juga akan mendapatkannya. Ya, faqad asoba Lailatul Qadar. Jadi maghrib itu masjid jadi penuh sampai 3 gelombang kalau kami itu bulan Ramadan sholat maghrib itu. Ya, 3 gelombang. Karena nggak mungkin, ya, karena 3.500 orang yang buka puasa itu, ya. Nah, jadi oleh karena itu apa-apa yang disampaikan Rasulullah ini coba kita amalkan, dan bagi DKM ternyata berkahnya luar biasa. Kami tidak pernah membuat proposal, surat permohonan, ya, tetapi alhamdulillah dana kami sampai saldo nol itu tidak pernah bisa kami lakukan, karena uang masuknya lebih deras daripada uang keluar. Ya. Aku qouli hadza wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas lahan masjidnya ya? Luas lahan ya. Satu itu. Terus yang kedua, untuk masjid Ustaz, kan untuk masjid itu kan bunganya besarnya. Itu wah, dananya dari infak atau dari mana? Itu aja. Apanya Pak? Untuk masjid. Oh, pondok masjid. Iya. Baik, jadi luas masjid kami itu tahun 2003 itu baru 600 meter persegi, tapi tahun 2003 kami perluas, kami beli tanah, sekarang luasnya 1478 meter, itu full bangunan 3 lantai, lantai 1, lantai 2 itu masjid, kapasitasnya 1300 jamaah,
Kemudian lantai 3 kami gunakan untuk hotel sebagai BUMM, badan usaha milik masjidnya, karena kota Jogja itu kota wisata. Kalau sudah weekend liburan itu kamar hotel kurang ya. Nah, sehingga dengan adanya hotel ini kami bisa membiayai operasional masjid. Sekarang kami juga sudah punya homestay ya, kami juga sudah membeli tambahan lahan 2.219 meter persegi, tapi tidak sambung, itu di luar masjid, kita jadikan guest house sekarang untuk usaha masjid ya. Jadi kalau luas masjid hanya itu. Nah kalau lebih yaitu sholatnya di jalan. Jadi kalau Jumat ya tarweh subuh kami itu harus menutup jalan, jamaahnya itu di jalan-jalan itu ya. Itu sehingga bisa, kalau sholat tarweh malam Jumat, program kami namanya tarweh ala Madinah, satu malam itu 30 juz, kita datangkan imam dari Palestina, dari Yordan, dari mana itu, jamaahnya bisa mencapai 5.000 orang Pak. Jadi infaknya kalau reguler, kalau malam biasa itu infak tarweh itu sekitar 800.000. Tapi kalau pas infak tarweh ala Madinah ini infaknya bisa sampai 3, 4 sampai 5 juta gitu ya. Itu karena banyak orang yang rindu tarweh seperti di Madinah, bacaan imamnya ya, suasananya. Nanti kami sediakan konsumsinya roti sarwa, hub kemudian ya sediakan kohwah, jadi biar suasananya kayak di Madinah gitu ya. Kalau sore ada pasar sore, kalau biasanya pedagangnya itu kalau Ramadan itu 620 gerai, kalau tahun ini karena harus dibatasi jarak, koordinasi dengan Polda kemarin hanya bisa menampung 170 pedagang ya. Itu kita menggunakan jalan-jalan itu ya. Jadi buka puasanya itu di sepanjang jalan Pak, jadi tidak hanya dalam masjid, jadi sepanjang jalan itu orang buka puasa. Nah ini menjadi viral ya di berapa tahun itu, 3.500 orang, makanya masjid harus 3 gelombang kalau sholat maghrib itu kalau Ramadan itu, karena nggak mungkin ya hanya 1.300. Nah bagaimana melayaninya? Kami sudah desain ya, kamar mandi kami sediakan 36 sehingga antrinya tidak banyak ya. Kadang-kadang masjidnya besar, kamar mandinya cuma 4 misalnya, itu tidak sebanding gitu ya. Kemudian keran itu kami atur kebutuhan keran. Kalau reguler hari-hari biasa ya kita sediakan sekitar ya 70 keran. Jadi orang itu kalau mau wudu jangan antri. Nanti kalau hari Jumat 125 keran yang kita aktifkan. Kalau momen Ramadan itu warga sepanjang jalan itu menyediakan tempat wudu, menyediakan keran jika masyarakat memerlukan wudu, tidak usah ke masjid. Ya, di pinggir jalan itu kesadaran masyarakat itu menyediakan keran wudu. Jadi tidak perlu orang kalau mau wudu ya yang terdekat saja, di rumah warga yang terdekat itu biasanya mereka menyediakan keran di luar. Sebenarnya ini tradisi masyarakat Jawa dulu ya. Orang Jawa dulu itu pasti di depan rumahnya ada sumur, ada kamar mandi, ada padasan. Jadi kalau orang mau numpang mandi, bersihkan, apalagi nunggah wudu itu sudah disediakan oleh masyarakat sepanjang jalan. Saya ingat waktu saya kecil di Jalan Jogokarian itu, kalau pahing itu orang tua menyediakan kendi yang sudah terisi air masak, karena kalau pahing itu pasaran sapi di Pasar Kuncen, orang-orang dari gunung, dari Mogiri turun mau ke pasar lewat kami, lewat jalan kami. Maka kalau mereka haus, warga itu kesadaran sosial dulu itu sangat tinggi ya. Sekarang ini numpang kencing bayar, maka kadang-kadang jalannya pesing. Karena apa? Orang kencing sembarangan karena tidak disediakan oleh publik ya. Kalau dulu setiap rumah di pinggir jalan itu pasti bersodakoh dalam bentuk menyediakan tadi kamar mandi, tempat wudhu, sumur dulu ya itu. Kemudian hari-hari yang ramai mereka menyediakan minuman. Nah, sekarang ini apa-apa bayar ya, sehingga hidup kita ini tidak lagi longgar karena kita selalu berpikir untuk diri kita sendiri. Orang-orang tua kita dulu itu memikirkan kebutuhan orang lain
Ya, jadi orang yang numpang lewat itu, wah ini kalau Pahing ini nanti belantik-belantik sapi, pedagang sapi dari desa, dari gunung turun mau ke kota. Pasar hewannya di Kuncen kalau di Jogja. Itu jalan yang menuju ke situ itu warga dengan kesadaran sendiri sudah menyiapkan kendi-kendi air minum. Jadi nanti kalau orang menggiring sapi jalan kaki dari gunung lewat situ, kalau haus tinggal minum saja. Kalau mau cuci muka, cuci kaki, itu disediakan sepanjang perjalanan mereka lewat. Itu dulu gaya hidup orang Jawa itu begitu. Nah, itu yang kami sekarang coba hidupkan melalui masjid, ya, di masyarakat. Apalagi kalau ada tablik akbar, rumah-rumah di pinggir jalan pasti akan membuka toilet, silahkan. Jadi bukan malah menutup diri, ya, ikut menyediakan toilet, menyediakan tempat wudhu gitu. Jadi itu kita bangun kembali kultur orang-orang dulu seperti itu, ya. Nah, pondok masjid itu ya wakaf, Pak, wakaf dari orang-orang yang berharta. Jadi di Masjid Jogarian itu hotel juga wakaf, tanah masjid juga wakaf, tapi wakafnya kolektif. Jadi bukan wakaf satu orang, tapi rame-rame, ya. Karena apa? Pahala wakaf itu luar biasa. Satu hari Rasulullah bersama Sayyidina Utsman bin Affan itu keliling Madinah. Di pinggir kota ada satu desa namanya Rumata. Itu Rasulullah dan Sayyidina Utsman melihat orang antri membeli air. Rasulullah kemudian bersabda, sungguh berbahagia orang yang punya harta kalau dia mau membeli sumur itu dan diwakafkan untuk kepentingan rakyat. Sayyidina Utsman itu langsung lari ke rumah mengambil uangnya. Dia pedagang yang kaya raya, membawa kantong emas isinya 90.000 dinar emas. 90.000 dinar emas, kalau dikurus hari ini dengan rupiah sekitar 16 miliar. Didatangi pemilik sumur itu, ternyata seorang Yahudi. Ditanya, apakah sumur itu engkau jual? Dia mengatakan yang paling mahal lah, ya, kalau kamu mau beli 90.000 dinar emas aku kasih, langsung tanpa ditawar, dibeli. Jadi kalau untuk wakaf itu nggak ditawar. Seperti kalau orang Jawa itu apa, membuat nisan orang tuanya itu nggak boleh nawar katanya. Sebagai tanda memuliakan orang tuanya, masa untuk orang tuanya masih nawar, kira-kira begitu adabnya itu loh, ya. Nah, ini juga Sayyidina Umar nggak nawar, sumur ini dibeli 90.000 dinar emas, setara sekarang 16 miliar. Kemudian beliau kembali mau ke Masjid Nabawi. Rasulullah duduk di dekat masjid itu sedang tafakur, tertunduk begini, mendengar langkah kaki Sayyidina Utsman. Rasulullah menegakkan kepalanya kemudian memanggil, ya Utsman, sini. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang kamu lakukan? Allah, ya, menurunkan ayat untukmu. Ars Allah telah bergetar karena apa yang kamu lakukan, dan Allah menurunkan ayat untukmu. Aku bacakan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Orang-orang yang di dalam hidup pernah berwakaf, nanti kalau ajal tiba, Allah akan memanggil dengan seruan indah ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dalam hidup belum pernah kita berwakaf, nanti kita mendengar itu hanya jari modin dari pengantar jenazah. Tapi kalau hidup kita pernah berwakaf, Allah langsung yang akan memanggil kita ketika kembali dengan ya ayatuhan nafsun mutmainnah, irji'i, kembalilah kepadaku, ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Maka kami membeli tanah itu wakaf, sampai yang sekecil apapun partisipasi wakaf.
Waktu perluasan itu kami membutuhkan dana 849 juta, itu tahun 2004. Ada orang datang, satu keluarga, Pak, kami sepakat mau membeli semua ini wakaf keluarga kami. Saya bilang mohon maaf, silahkan bawa kembali uang, kami cuma membatasi maksimal 50 juta supaya yang lain punya kesempatan, ya. 1 meter waktu itu 2,5 juta, maka orang boleh 1/10 meter, boleh 1/2 meter, tapi tidak boleh lebih dari 50 juta karena nanti tidak memberi kesempatan yang lain. Keluarga ini heran, loh Pak, iya ini maksimal 50 juta, nggak sampai 2 minggu selesai karena dikeroyok rame-rame orang wakaf. Nah, kami punya gerakan wakaf air bersih sekarang ini, membantu desa-desa yang kekurangan air. Caranya apa? Sehari wakaf 1.000 rupiah, tapi sekarang yang mengikuti program 56.000 orang, jadi sehari bisa terimpun 56 juta lebih kurang, ya. Jadi kita bisa bantu di desa-desa, kita buatkan sumber air, kita naikkan ke gunung, ada kita ngebor sumur. Itu yang wakaf orang-orang miskin, Pak, buruh-buruh pabrik sehari nyisihkan 1.000 rupiah untuk wakaf karena dia pengen mati dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, hotel masjid pun kita bangun dari wakaf, 1 kamar biayanya waktu itu 41.500.000. Jadi kalau mau wakaf untuk kamar hotel silahkan. Kami waktu itu cuma 13 kamar, tapi yang daftar mau wakaf lebih dari 30. Nah kita, ayo dah kalau gitu masih berminat wakaf untuk biaya operasional masjid, kami bisa membeli homestay. Ya, nah, itu untuk penghasilan masjid, sehingga masjid sekiranya tidak serupiah pun ada wakaf, ada infak masyarakat, masjidnya berjalan karena ada BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi wakaf itu potensi yang luar biasa. Makanya pemerintah sekarang ketika hutang luar negeri sudah susah, pajak susah ditarik, sekarang pemerintah ngincer wakaf, ya. Karena melihat potensinya wakaf itu luar biasa kalau digerakkan, ya. Maka Menteri Agama ini ditugaskan bagaimana, ya, nanti dengan Badan Wakaf Indonesia ini bagaimana bisa menghimpun dana wakaf dari masyarakat untuk membantu pemerintah yang lagi kesulitan keuangan ini. Jadi wakaf itu luar biasa, Pak. Jadi ini kesadaran kalau orang ingin ajalnya datang dipanggil dengan indah, wakaflah. Lebih-lebih nanti di bulan Ramadan pahalanya 70 kali di bulan yang lain. Jadi kalau ini ada perbaikan masjid, sekalipun wakaf 1 sak semen, 1 kilo paku, niatilah wakaf, bukan infak, tapi wakaf, ya. Insya Allah nanti dengar panggilan Allah dengan indah kalau kita berwakaf dengan ikhlas. Itu asbabun nuzul surat Al-Fajr ayat terakhir, bisa kita baca di semua kitab tafsir, ya. Itu jadi wakaf ini amalan, puncak amalan dalam Islam. Maka dalam surah Ali Imran 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian bisa mencapai puncak kebaktian sebelum kalian menginfakkan, maksudnya mewakafkan apa yang kalian sukai. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Umar bin Khattab langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya harta di Khaybar, yaitu kebun kurmaku yang terbaik. Ada 7.000 pohon kurma dengan buah yang bagus, aku serahkan kepada Allah. Nabi mengatakan, tahanlah, berikanlah hasilnya, tahanlah pokoknya. Itulah munculnya kata wakaf pertama kali, ya. Jadi wakaf itu disebut albir, puncak kebaikan, ya. Albiru manitaqo, dan kebaikan itu ekspresi ketakwaan, ya. Jadi puncak segala amal itu disebut dengan wakaf, ya. Albir itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma
tuhibbun. Jadi Bapak Ibu kalau masjid ini masih memerlukan dana untuk renovasi dan lain sebagainya, manfaatkan ini kesempatan Ramadan, wakaf ya, supaya nanti kalau kita dipanggil Allah menghadap itu, Allah sendiri yang menyeru, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menyesalah orang yang sepanjang hidup belum pernah berwakaf karena dia tidak dipanggil dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan jangan berpikir wakaf itu harus tanah yang luas, harus harta yang banyak. Tadi 1.000-an rupiah bisa untuk wakaf. Gerakan wakaf, bagaimana kita ikut memiliki sebuah kekayaan yang kekal abadi dimanfaatkan masyarakat. Itulah wakaf. Ada lagi, silahkan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatana wa zakatina. Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.